Halo nakama, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas ya. Semua hal tercipta karena ada yang menginginkan adalah judul chapter 1069 yang mana menurut Mimin, chapter ini akan menjadi jembatan yang akan menghubungkan kita menuju terkuaknya rahasia dari buah iblis. Vegapunk telah memberikan hipotesisnya mengenai buah iblis yang menurutnya merupakan perwujudan dari harapan dan keinginan makhluk hidup yang pada akhirnya menjelma menjadi buah iblis. Perlu diingat kalau perkataan Vegapunk mengenai buah iblis tersebut masih sebatas hipotesis, yang mana hipotesis sendiri artinya dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam penelitian. Jadi, apa yang dikatakan oleh Vegapunk mengenai buah iblis masih bersifat dugaan sementara, yang kebenarannya masih harus dibuktikan. Vegapunk sempat menyinggung soal energi kuno yang tidak sengaja ia pelajari ketika ia tengah meneliti tentang sumber daya energi terbaru. Menurut Vegapunk, semakin ia mempelajari tentang energi, ia justru semakin dekat dengan energi kuno yang pada zaman dahulu digunakan untuk menggerakkan robot raksasa yang ada di laboratorium Vegapunk. Bagaimana kalau sebenarnya energi kuno itu adalah harapan dan keinginan manusia yang terkumpul menjadi energi? Sama halnya dengan konsep buah iblis yang muncul karena keinginan manusia yang terkadang menginginkan sesuatu yang di luar akal mereka, seperti kekuatan untuk mengeluarkan petir atau berubah menjadi hewan. Dan karena keinginan itulah muncul buah iblis logia petir dan buah iblis zoan yang dapat membuat manusia menjadi hewan. Nah, kemungkinan karena keinginan dan harapan manusia terlalu besar, jadi walaupun semua harapan itu telah berubah menjadi buah iblis, nyatanya harapan itu masih terkumpul sangat banyak hingga akhirnya menjadi sebuah energi. Konsep energi yang datang dari sesama manusia ini sebenarnya sudah muncul di beberapa cerita manga lainnya, seperti Dragon Ball atau Naruto. Jika kalian pernah nonton anime Dragon Ball, pasti kalian tahu salah satu jurus pamungkas dari Goku, yaitu Spirit Bomb, yang mana kekuatan itu muncul berkat bantuan dari seluruh makhluk hidup di dunia. Semua harapan dan energi seluruh makhluk hidup diberikan kepada Goku, hingga sedikit demi sedikit, semua energi dan harapan manusia itu berubah menjadi Spirit Bomb yang dapat mengeluarkan serangan super dahsyat. Nah, bagaimana kalau energi kuno tercipta karena semua harapan dan keinginan manusia yang muncul pada zaman dahulu terlalu banyak, hingga membuat energi tersebut berlimpah? Dan sepertinya para peneliti zaman dahulu mengetahui bagaimana cara mengumpulkan energi yang berasal dari harapan dan keinginan para manusia, yaitu dengan cara membiarkan semua orang pada zaman itu memiliki harapan atau tekad yang melebihi akal mereka. Hingga pada akhirnya, energi kuno yang berasal dari harapan manusia itu terkumpul dan digunakan untuk menggerakkan robot kuno yang saat ini sudah tidak bisa digerakkan, karena energi yang berasal dari harapan dan tekad manusia telah hilang. Ngomongin soal One Piece chapter 1069, gimana menurut kalian? Apakah kalian puas dengan alur ceritanya yang seperti menggambarkan kalau kekuatan Rob Lucy yang sekarang sudah bisa dibilang melampaui seorang Kaido? Pasalnya, Luffy yang sudah mengeluarkan gear 5-nya terlihat seperti tidak bisa mengalahkan Rob Lucy dengan mudah. Luffy sempat melancarkan satu pukulan telak ke badan Rob Lucy, tapi nampaknya serangan itu tidak berarti apa-apa bagi Rob Lucy. Mengutip komentar di beberapa forum komunitas One Piece di sosial media, banyak yang mengira kalau Rob Lucy dihadirkan Oda Sensei di Pulau Egghead hanya untuk menunjukkan betapa kuatnya Luffy sekarang. Sama seperti Hody Jones yang menjadi lawan pertama Luffy setelah Luffy dan krunya menyelesaikan latihan mereka selama 2 tahun. Hody Jones saat itu menjadi villain utama pada Arch Pulau Manusia Ikan, dan perannya saat itu hanya untuk menunjukkan betapa Luffy dan krunya sudah menjadi sangat kuat setelah berlatih selama 2 tahun. Nah, banyak yang mengira kalau kemunculan Rob Lucy dan agen CP0 lainnya di Pulau Egghead hanya untuk menunjukkan betapa power kelompok Luffy telah meningkat sangat besar setelah menjadi Yonko. Tapi sepertinya alur cerita seperti itu sudah tidak digunakan lagi oleh Oda Sensei. Pasalnya, seperti yang kita lihat di chapter kemarin, kalau Rob Lucy mampu bertarung secara seimbang dengan Luffy, bahkan sanggup menahan tinju Haki Hosoku Luffy dengan tinju yang sama miliknya. Pada chapter kemarin, kita juga diperlihatkan dengan pergerakan Admiral Kizaru yang telah menuju Pulau Egghead tanpa sepengetahuan Akainu. Tentunya itu bisa menjadi batu loncatan untuk mengukur seberapa besar kekuatan kelompok Luffy setelah menjadi Yonko. Kizaru sebenarnya sudah ingin menangkap Luffy dan aliansinya
ketika mereka berada di Pulau Wano Kuni. Tapi saat itu, Akainu melarangnya pergi dengan alasan mereka tidak mengetahui seberapa besar kekuatan para samurai yang ada di Pulau Wano. Dan sepertinya Kizaru sudah belajar dari pengalaman sebelumnya, kalau ingin pergi ke suatu tempat, ia tidak perlu minta izin ke Akainu, karena sudah pasti akan dilarang olehnya. Melihat percakapan antara Akainu dan bawahannya di chapter kemarin, sepertinya Angkatan Laut mengetahui kalau pemerintah dunia telah memerintah kepada agen CP0 untuk melenyapkan Vegapunk. Maka dari itu, Kizaru yang juga merupakan bawahan dari Gorosei memutuskan untuk pergi guna membantu CP0 sesuai dengan perintah Gorosei. Pada chapter minggu lalu, kita juga diperlihatkan dengan hipotesis mengenai buah iblis yang menurut Vegapunk, buah iblis adalah wujud dari keinginan manusia di zaman dahulu. Vegapunk menjelaskan kalau kemungkinan buah iblis tercipta akibat keinginan dan ambisi manusia untuk bisa memiliki kekuatan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ketika manusia memiliki ambisi atau memiliki keinginan, maka keinginan itu pasti akan tercipta. Sama halnya dengan buah iblis. Vegapunk mengatakan kalau buah iblis adalah potensi evolusi manusia yang diharapkan oleh seseorang. Manusia selalu berharap bisa melakukan segala sesuatu atau berubah menjadi berbagai macam hal di luar kemampuan mereka. Dan beragam harapan itu berubah menjadi kekuatan yang menciptakan masa depan manusia. Namun, kehadiran kekuatan yang di luar kemampuan manusia itu pastilah akan menentang hukum alam yang telah ada sejak manusia diciptakan. Kekuatan yang menentang hukum alam itu dibenci oleh laut yang merupakan ibunda alam, tempat segala kehidupan berasal. Sehingga pengguna kekuatan yang muncul dari harapan banyak manusia itu harus menanggung hukuman yang diberikan oleh ibunda alam, yaitu pengguna buah iblis tidak akan bisa menggunakan kekuatannya saat mereka tenggelam di laut. Dan hukuman paling berat yang diberikan ibunda alam kepada pengguna buah iblis adalah kematian. Nah, salah satu hal yang menarik dalam chapter 1069 adalah informasi mengenai kekuatan para Seraphim yang ternyata memiliki kekuatan yang sama persis dengan para Shichibukai yang asli. Walaupun telah membubarkan Shichibukai, nampaknya pemerintah dunia masih sangat menginginkan kekuatan yang dimiliki oleh para mantan Shichibukai. Terbukti dengan diciptakannya Seraphim yang merupakan kloningan anggota Shichibukai lengkap dengan kekuatan yang mereka miliki. Contohnya saja seperti Seraphim Esbir yang merupakan nickname dari Seraphim Kuma, yang dikonfirmasi memiliki kekuatan buah iblis Niku Niku no Mi persis seperti yang dimiliki oleh Kuma yang asli. Atau kekuatan Seraphim Esark yang merupakan nickname dari Seraphim Jinbei, juga diperlihatkan memiliki teknik dan cara bertarung sama seperti Jinbei yang asli. Esok yang merupakan nickname dari Seraphim Mihawk juga sama-sama memiliki keahlian berpedang yang sangat hebat seperti Mihawk yang asli. Tentu saja semua Seraphim tidak memakan buah iblis karena kekuatan dan teknik bertarung mereka mengikuti para Shichibukai yang asli. Contohnya seperti Seraphim Esbir yang memiliki kekuatan buah iblis Niku Niku no Mi yang merupakan kekuatan utama milik Kuma. Atau kekuatan Seraphim Eshark yang diperlihatkan mampu menyelam di lantai mirip seperti keahlian Jinbei dalam menyelam di air. Nah, untuk kekuatan bertarung dari Seraphim Esok tentu saja murni mengendalikan teknik berpedang dan sudah pasti tidak menggunakan kekuatan buah iblis karena Mihawk yang asli pun tidak menggunakan kekuatan buah iblis. Pada chapter ini, kita juga dijelaskan dengan konsep peringkat otoritas tentang siapa saja yang bisa mengendalikan para Seraphim. Dan itu juga merupakan salah satu kelemahan dari Seraphim, di mana mereka hanya akan mematuhi perintah dari seseorang yang memiliki chip dengan peringkat tertinggi. Contohnya seperti para Five Elder yang memiliki otoritas tertinggi dalam mengendalikan Seraphim, diikuti dengan Vegapunk, Sentomaru, dan barulah para agen khusus seperti anggota CP0. Melihat dari urutan peringkat otoritas, wajar saja kalau para Seraphim memilih untuk mendengarkan perintah Sentomaru daripada perintah Kaku ataupun Stacy. Dan nampaknya para Seraphim dianggap sebagai ancaman yang sangat besar bagi para agen CP0. Terbukti dengan Rob Lucy yang telah menumbangkan Sentomaru agar kendali Seraphim jatuh ke tangan anggota CP0. Tapi nampaknya Rob Lucy lupa kalau di situ juga ada Vegapunk yang memegang otoritas lebih tinggi daripada Sentomaru dalam memerintah para Seraphim. Memang akan menjadi masalah besar kalau para Seraphim berada di bawah kendali agen CP0. Tapi karena Vegapunk berada di pihak Luffy, jadi tinggal masalah waktu saja sampai Vegapunk memerintahkan para Seraphim untuk kembali melawan agen CP0.
Dan itulah review singkat chapter 1069. Terima kasih karena telah menonton.